kan selama ini jadi pelakor bangga, terus menghina orang sana sini. Sebagai pengacara dari Bang Rasman ya, Bang Rasman kemarin bikin statement Denny sudah jadi tersangka, tapi dari Denny sendiri bilang suratnya belum sampai. Itu gimana tuh Bun, surat panggilannya? Saya sebagai kuasa hukum Bang Rasman merasa senang, kayaknya pihak Polri tidak setengah hati dan memang benar-benar mencari tahu kebenaran dalam sikap perbuatan yang dilakukan oleh Denny terhadap Bang Rasman. Nah, sehingga dia menjadi tersangka. Anehnya, Denny merasa tidak ada panggilan. Ya, kita yakin mungkin belum ada panggilan. Setelah penetapan tersangka, tentu nanti ada waktunya untuk menerbitkan surat panggilan gitu. Jadi begitu ada tersangka, nggak langsung juga panggilan. Tapi tunggulah ya Denny, mungkin surat panggilan akan datang. Untuk sikap dan perbuatanmu bagi kami orang Islam, kamu sudah mendapat ganjarannya, sehingga apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Kamu sudah merendahkan orang, menghinakan orang, mensepelekan orang. Kamu nggak mandang itu orang tua, perempuan, laki-laki. Kamu enjoy dengan sikap dan perbuatanmu. Akhirnya Allah membalasnya dengan apa? Kamu dipermalukan di dunia ini dengan anak tanpa ayah. Nah, itu laporan dari Bang Rasman ya. Saya juga buat laporan loh di Jakarta Barat. Tadi karena saya kasihan, saya belum proses. Nah, kalau dia arogan, saya akan proses. Jadi karena dia merendahkan dan menghina kita. Saya kalau itu sebenarnya masih ada lah pemikiran untuk tidak melanjutkan proses. Kenapa? Siapa sih si Denny? Kalau dia yang menghina, saya santai aja. Tapi kalau Allah yang menghina saya, baru saya takut gitu. Nah ini Denny, waktunya sudah giliran kamu. Kita mengharapkan Bang Rasman juga tetap berjuang. Bang Rasman tetap menegakkan apa yang menjadi hak kita ketika perlakuan seorang Denny Carista yang luar biasa menyerang ke kantor Bang Rasman, menghina, memberikan perbuatan yang tidak baik, membuat spanduk ke rumahnya Bang Rasman, sehingga ke saya juga buat spanduk tanpa izin kita, membuat statement-statement ingin mempermalukan orang lain demi kontennya, padahal dia nggak siapa-siapa ya. Tapi alhamdulillah kita lihatkan dan buktikan pasti apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Semoga penegakan hukum tetap berada pada porsinya. Berikan yang seadil-adilnya untuk orang seperti ini. Terima kasih. Pun gak ada toleransi pun ya. Si Denny kan lagi dalam keadaan menyusui pun. Seperti apa tuh? Ya, itu kan bukan suatu halangan. Mungkin saja jika itu terjadi, ya secara manusia kita kan punya perasaan, apalagi kita sebagai kaum ibu ya. Cuman kita nggak misahin dia dengan anaknya. Jika itu terjadi kan ada juga yang melahirkan di dalam, yang bisa juga menyusui, bawa aja anaknya kemana-mana gitu. Kalau itu terjadi, tapi kalau dia menyadari semua kelakuannya, mungkin saya yakin dan percaya Bang Rasman juga akan bersikap lain gitu. Nah, mengakui semua perbuatannya itu lebih indah loh. Minta maaf dan hal yang lain. Karena perbuatannya itu memang luar biasa terhadap Bang Rasman, sehingga menghina, bau, kucing, tak apa-apalah gitu.
Mungkin kalian semua tahu, bahkan Indonesia juga tahu statement-statement yang dilakukan oleh para pihak dari yang menantang Bang Rasman. Mungkin itu. Berarti Bang Rasman memang sudah tidak menutup pintu damai Bung ya, sangat rapat untuk menutup damai Bung. Bang Rasman itu seorang muslim, pasti pintu maaf dibukanya. Allah aja pemaaf. Tapi kalau tidak ada efek jerah juga kita nggak setuju. Jadi jangan seenak-enaknya aja gitu. Dia kan selama ini jadi pelakor bangga, terus menghina orang sana sini. Nah sekarang punya anak tanpa ayah, gimana? Masih bangga-bangga kan? Nah minta donasi, orang kaya lah, hina orang, atau minta donasi. Kita bingung. Mungkin perlu juga dia dicek kejiwaannya gitu. Oke, terakhir, berarti Bunda sudah puas ya akhirnya Dennis menjadi tersangka Bu? Dari belum sih, karena dia kan belum efek jerah. Kita kan bagaimana mendidik dia sebagai perempuan yang baik gitu. Karena kita lihat kasihan lah ibunya kayaknya orang baik-baik ya Pak ya. Nah mudah-mudahan dia juga akan lebih bisa dengan menghargai orang lain dan menghargai dirinya sendiri. Gimana Pak tentang tersangkanya? Ya. Udah, terakhir kan si Rasman juga bilang bahwa akan bisa negosiasi lah, tapi kalau bisa Dennis Karista itu di belakang itu harus siapa sih dalang di belakang itu ya kan, untuk mendukung dia sampai pergi ke tempat-tempat atau rumahnya dia dengan modal. Maksudnya Rasman tuh pengen terbuka aja, gimana nih? Kalau backing di belakang Dennis itu sebenarnya semua tahu. Seperti apa yang terjadi dengan Richard Lee ketika sampai dalam gugatan itu, semua tahu itu. Karena mereka ini ada sirik dengki begitu. Apa namanya? Kadang-kadang kalau sudah kaya, punya popularitas, mungkin perlu juga intrik-intrik sehingga membuat orang terluka, mereka nggak mikir. Nah, dalam hal ini saya selalu berstatement tidak terlalu pada fokus pada itunya, tujuannya. Cuman saya harap mereka semua mengerti. Kenapa? Karena Dennis tidak bisa main sendiri. Siapa sih Dennis? Kok berani nantang-nantang gitu kan? Kayak kita laporkan dia kan tentang memparodikan saya. Jangan dianggap dia merasa dilindungi oleh orang yang dianggapnya berkompeten tersebut. Bukan. Nah, saya melihat juga dulu. Ini kan kita tahap mendidik gitu ya. Melihat seperti apa dia. Jika dia tidak ada bersikap baik, tidak ada perubahan, saya lanjutkan.